Cahaya Islam di Timor Leste. Dakwah pada masa sekarang justru lebih mudah dibandingkan dulu. Timor Leste pernah menjadi bagian dari Indonesia. Meski dari dulu di daerah ini umat Islam menjadi minoritas, saat masih menjadi bagian Indonesia, banyak perhatian dan peningkatan aktivitas dakwah di sana. Timor Leste, dulu bernama Timor Timur, juga sebagian daerah Nusa Tenggara Timur lainnya mayoritas penduduknya adalah Nasrani. Sebab utamanya adalah daerah ini lama dikuasai Portugis. Padahal, kedatangan Islam di daerah ini lebih dulu tiba. Namun, sayang Islam banyak terkikis oleh agama Nasrani yang dibawa Portugis dengan semboyan gospelnya, yaitu menyebarkan agama Nasrani di wilayah kolonialnya. Dalam buku Islam di Timor Timur karya Ambarak Abazer, dijelaskan, Islam sudah ada di Dili, ibu kota Timor Timur, sebelum kedatangan Portugis pada 1512. Pasukan Portugis terusir dari Goa, Sulawesi Selatan, mereka tiba di Dili dan disambut oleh pemimpin masyarakat setempat yang bernama Abdullah Afif, tulisnya. Dari nama masyarakat yang menyambut tersebut, bisa dinilai masyarakat setempat telah mengenal Islam dan ada orang Arab yang tinggal di sana. Banyak perbedaan teori yang mengatakan tentang kapan datangnya Islam di Timor Leste ini. Ada yang mengatakan datangnya bersamaan dengan penyebaran Islam oleh para pedagang Arab yang berlayar hingga ke pulau-pulau dekat dengan Maluku melalui jalur laut di selatan Sulawesi. Ada pula yang mengatakan penyebaran Islam ini dilakukan oleh para ulama dari kerajaan-kerajaan Islam di sekitarnya, seperti Gowatalo, juga Ternate, bahkan Samudra Pasai. Ketika Portugis berlabuh di sini, wajah Islam menjadi berubah. Peran kolonialis yang punya kekuatan yang lebih besar akhirnya perlahan-lahan mematikan budaya serta pengikut Islam. Bahkan, di daerah-daerah yang belum terjamah oleh Islam, Portugis dengan gencar melakukan kristenisasi. Karena hal tersebut, hingga sekarang pun jumlah Muslim di daerah ini sangat sedikit. Saat masih menjadi bagian dari Indonesia, tercatat hingga 1990, jumlah penduduk Muslim di sana mencapai lebih dari 31.000 jiwa. Terdapat juga 13 buah masjid, 30 musala, 21 madrasah, 20 lembaga Islam, dan 116 dai yang tinggal di Timor Timur. Saat ini, jumlah Muslim yang tinggal di Timor Leste hanya sekitar 5.000 jiwa. Ini berarti hanya memenuhi 3% dari total penduduk Timor Leste. Penyebab utamanya adalah karena banyak Muslim yang tadinya tinggal di sini adalah warga hasil program transmigrasi dari Pulau Jawa. Kemudian, setelah negara ini berdiri sendiri, mereka pun kembali pulang ke tempat asalnya. Dalam pemerintahan barunya, penduduk mayoritasnya adalah Nasrani. Muslim hanya mendapatkan sedikit porsi eksistensi. Dalam Konstitusi Republik Demokrasi Timor Leste, dalam pasal 12 dan 45, tercantum negara ini menjamin kebebasan beragama. Hari-hari besar Islam pun dijadikan hari libur nasional, seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Namun, hari besar lainnya, seperti besar Maulid Nabi, Isra Miraj, dan Tahun Baru Hijriyah, belum menjadi hari libur nasional. Di Timor Leste juga belum ditemukan aturan untuk memberikan dispensasi waktu bagi Muslim yang sedang bekerja untuk menjalankan salat wajib atau salat Jumat. Meski Islam mengalami penurunan drastis dalam segi jumlah, semangat untuk tetap beribadah dan berdakwah di sini tetap terjaga. Kini, umat Islam di Timor Leste telah membentuk lembaga Islam Timor Leste yang bernama CENCISTIL, Centro da Comunidade Islamica de Timor Leste, atau Pusat Komunikasi Islam Timor Leste. Dalam akun Facebooknya, dijelaskan lembaga ini berdiri sejak tanggal 10 Desember tahun 2000. Tujuan pendiriannya adalah sebagai wadah pengayom umat, corong suara komunitas Islam Timor Leste, sebagai lembaga yang berusaha menjawab kesulitan umat pasca melepaskan diri, serta untuk menjawab kebutuhan umat Islam ketika itu, kini, dan akan datang. Keberadaan CENCISTIL sampai saat ini adalah sebagai mitra pemerintah dalam pengurusan mengenai kepentingan umat Islam di Timor Leste. Salah satu ikon lain yang menunjukkan eksistensi Muslim di Timor Leste adalah Masjid An-Nur. Masjid ini punya nilai sejarah yang sangat tinggi. Berdiri sejak sebelum Indonesia merdeka dan pernah dihancurkan oleh tembakan bom oleh tentara Jepang. Namun, demi menegakkan Islam di wilayah ini, Masjid An-Nur kembali dibangun dan dibesarkan lagi. Hingga pada 1976, masjid ini kegiatannya semakin meluas.
Dibangun pula lembaga dakwah juga madrasah diniyah di dalam kompleksnya. Para dai dari Jawa pun banyak didatangkan untuk berdakwah dan membina muslim di sini. Laman Dewan Dakwah menyebutkan, pengiriman dai ke Timor Leste terus berlangsung hingga sekarang. Salah satu dai yang dikirim ke sana, yaitu Ustaz Anwar. Ia berharap, pengembangan Islam di Timor Leste terus tumbuh. Bahkan, saya merasa dakwah pada masa sekarang justru lebih mudah dibandingkan dulu, ujarnya. Anwar mengatakan, akhir-akhir ini, banyak warga Timor Leste yang memilih Islam dan masuk menjadi Muslim. Jumlah mualaf baru di sana hingga 2011 saja sudah mencapai 500 orang, katanya. Meski sedikit, umat Islam di Timor Leste ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Mereka terus berdakwah dan menegakkan syariat Islam meski menjadi minoritas. Walaupun menghadapi tantangan berat karena fasilitas dan jumlah Muslim yang semakin berkurang, semangat untuk menjalankan syariat Islam tidak pernah pudar. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat hendaknya, dan terima kasih telah mendukung channel kami. Jangan lupa subscribe, like, share channel Islamic Civilization. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.